menduga semua peristiwa hukum yang terjadi dalam putusan pengadilan adalah fiktif. Pelakunya fiktif, saksinya fiktif. Kan polisi bukan orang dungu ya. Harusnya bisa melihat dong sidik jarinya. Sama nggak dengan pelaku ini? Masih bodoh menunjukkan siapa pelakunya. Masih menjadi kontroversi. Tim kuasa hukum Saka Tatal akan mengajukan PK, berarti akan membela hak-hak Saka Tatal untuk akhirnya membuktikan bahwa Saka Tatal sebenarnya tidak bersalah ya. Tadi bicara soal visum. Ada kejanggalan apa, bukti apa yang berbeda dari hasil visum dengan isi dakwaan atau putusan? Jadi begini, saya baca di dua dokumen tersebut, baik korban Eki sama Pina, di situ tidak ada terdapat satu tanda-tanda kejadian sesuai dengan putusan pengadilan. Iya. Ya, jadi di situ Putusannya apa coba? Putusannya apa? ya di putusan Meninggalnya pengadilan, gara-gara apa? salah satu contoh begini. Salah satu narapidana di situ dijelaskan bahwa menancapkan pisau, yang jelas itu sekarang lagi dalam proses perbincangan hangat tuh. Pisau pendek dan disitulah meninggal dunia kan. Oke, itu hasil. Iya, ini produk pengadilan loh Pak. Oke, produk pengadilan. Ya, jadi tapi ada terdakwa yang menancapkan pisau dan itu membuat Betul, meninggal. betul. Apalagi terus? Terus di sini pas saya baca kesimpulan ya dari beberapa keputusan yang saya baca, di sini kesimpulannya tidak ada satupun luka bekas tusukan. Oh, di hasil visum. Di hasil visum ini kesimpulannya nggak ada, baik Pina maupun Eki. Gitu kan. Jadi di hasil visum tidak ada bekas luka tusukan di kedua korban. Tidak ada. Tapi di putusan pengadilan Tapi di putusan ke pengadilan ada yang menusuk. Begini bahasa sederhananya. Bang Uya, bisa nggak kita punya intuisi ketika kita melihat bukti ini, dokter ini disumpah Pak ya, dan yang mengeluarkan rekomendasi visum ini rumah sakit terbaik di Cirebon, bahwa visum ini mengatakan dan sudah sangat jelas di situ tidak ada bekas tusukan, tetapi di dalam hasil putusan pengadilan Tinggi Bandung nomor 50 tahun 2016 di sini dikatakan sudah terjadi peristiwa hukum pembunuhan. Apa aja yang di hasil visum? Di hasil keputusan pengadilan. Ya, sesuai dengan reka dari kejadian pembunuhan tersebut. Apa aja? Ada Salah tusuk. satu contoh. Terus apa lagi? Tangan kiri kanan anak korban si Eki dihantam dengan batu besar, Oke. itu sehingga terjadi patah tulang. Tapi di kesimpulan Di visum? di visum tidak ada patah tulang. Di sini hanya luka lebam rahang kiri 10 cm dari bawah ke atas punggung lebam. Tidak ada seperti itu. Oke. Jadi saya menduga semua peristiwa hukum yang terjadi dalam putusan pengadilan adalah fiktif. Dari mana fakta hukumnya? Coba saya tanya. Sekarang Bang Uya percaya putusan pengadilan, percaya saksi dokter? Ya harusnya dua-duanya sinkron. Harusnya sinkron kan? Kalau tidak sinkron apa yang terjadi? Ya salah satunya ada yang ngaco. something, kan? Iya. Salah satunya Itulah. ada yang Makanya salah gini, atau Bang Uya. ada fiktif. Ini Iya. pelakunya fiktif, ya kan? Terus saksinya fiktif. Kenapa saya fiktif? Ada nggak dalam menganalisa kasus ini, Bang Uya melihat bahwa saksi yang sebenarnya saksi ada nggak? Bisa ditampakkan nggak proses pembunuhan ini saksinya? Mau percaya sama AF? AF kan bilang dia melihat dari jarak 100 meter ya. Ya itu kan nggak mungkin loh Pak, malam-malam orang bisa melihat, terkecuali dia punya mata elang yang punya ilmu hebat gitu kan. Keren gitu loh 100 meter. Oh ya, coba ini yang anak muda ini suruh lihat 50 meter aja ke bawah tuh, berapa lantai di sini. Bisa nggak melihat wajah orang? Itu kan harusnya tidak bisa diterima, kebenaran materialnya diragukan. Itu AF tuh diminta keterangan pada saat BAP kepolisian apa di pengadilan juga ada? Nah sekarang yang saya tahu bahwa ketika kita kemarin mau melaporkan ke pihak kepolisian pasal 242, di situ bermuatannya saksi di bawah sumpah. Sementara rekan-rekan tahu nggak informasi kalau AF disumpah? Yang saya tahu AF itu tidak pernah dihadirkan ke persidangan. Oh, jadi AF saksi kunci ini tidak Sekarang pernah ada di begini, pengadilan? Pak Bang Uya, seorang saksi kan hukum kita mengatur dua alat bukti yang cukup ya, saksi sama bukti ya kan. Nah sekarang saya baca saksi, baca bukti di sini Pak Uya. Sebetulnya kan mau melihat yang sebenarnya, Mak. Oh, di situ ada barang bukti semacam
balok. Kan polisi bukan orang dungu ya. Harusnya bisa melihat dong sidik jarinya. Sama nggak dengan pelaku ini? Ya, di balok ini. Sama dengan Ucil kan begitu. Di balok ini Sidik jari. sidik jari siapa? Iya. Nggak mungkin itu kalau emang pelakunya anak-anak geng motor di situ dia pakai sarung tangan dulu gitu, nggak mungkin kan? Iya betul. Karena makanya dari produk pembodohan ini pihak polisi aja sekarang masih bodoh menunjukkan siapa pelakunya, masih menjadi kontroversi di masyarakat. Nah, dari kejadian ini saya sebagai praktisi hukum juga sebagai penegak hukum, saya sebetulnya miris, ya. Mirisnya kenapa? Ini lagi-lagi institusi kepolisian didera dengan permasalahan yang mungkin mohon maaf ini sebetulnya sudah tidak ada di Indonesia. Sekarang kalau misalkan instruksi presiden, Pak Uya percaya ke saya, kalau Kapolrinya turun tangan atas instruksi presiden, sakutu kali 24 jam masalah ini beres. Nggak berbelit itu. Maksudnya apa sih? Kalau misalkan ada orang, oh ini kan kemarin habis pemilu mengalihkan IKN segala macam. Jadi asumsi masyarakat itu tuh radikal jadinya. Netizen itu cari tahu kan gitu. Jadi kan Tapi apakah yang beredar di netizen juga semuanya benar? Karena kan sekarang pertanyaannya kalau kita lihat di TikTok ya, di Betul. netizen asumsi udah lihat kemana-mana dengan beda-beda versi. Betul. Artinya kan nggak mungkin semua versi benar. betul. Artinya kan pasti ada versi-versi yang mengada-ngada itu kan. Ada yang benar mungkin, tapi ada juga yang salah karena versi terlalu banyak. Pasti. Kan nggak mungkin Iya. ya versinya sebanyak itu benar semua kan. Nah, kalau jadi seorang presiden itu di akhir jabatannya sebagai presiden, ya dipermalukan untuk seorang presiden yang dua periode tidak bisa menangani masalah kecil seperti ini. Ini kan little problem Pak, make the big problem. Masalah kecil sebetulnya. Jadi masalah besar, masalah kecilnya apa? Masalah kecil, oh ini persidangan mungkin tidak akan di blow up, akan baik-baik saja, semua bisa tutup. Karena di situ ada abuse of power, ada kekuasaan. Padahal di balik itu, menurut orang-orang yang mempercayai bahwa peristiwa hukum di sini ada kejadian yang extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa, menyeret inilah. Coba Bang Oya lihat di media. Apa Bang Oya lihat? Wah, sekarang foto Rudiana di inisialnya dipang-pangkan. Terus ada cerita digabungin ke sini. Itu kan mereka mencari cara seperti itu. Kenapa sih otak orang Indonesia itu dibuat ramai dengan hal yang kecil? Maksud saya begini, saya pertegas sekali lagi. Kalau memang Kapolri dia benar-benar pengabdi masyarakat dan mengedepankan presisi patuh kepada pimpinan, perintahkan oleh Pak Presiden 1 kali 24 jam masalah ini saya yakin beres. Karena siapa? Atau misalkan Kapoldanya sendiri, jangan ngomong-ngomong oh Kapoldanya dicopot segala macam. Ya, kan jadi asumsi liar. Saya pun boleh berasumsi. Ini kenapa sih seorang Pakat Ibtu aja kan gitu bisa sejelimet ini kan begitu. Nah, sekarang kemarin saya dapat informasi bahwa inisial R diperiksa itu kan. Ada yang tahu nggak hasil pemeriksaannya? Iya, katanya berapa hari ini diperiksa Ibtu Rudiana kan. Terus apa keputusan dari pemeriksaan tersebut? Iya. Apa ditetapkan sebagai tersangka atau ditetapkan sebagai orang yang dimintai keterangan sebagai saksi tambahan atau apa? Ada cas tadi kan begitu. Bang, Silakan, Bro, tambahin Iya. dulu. iya, kita kan walaupun Ya, terus andai kata juga sekarang kan PR lagi orang ragu lagi nih. Peggy siapa namanya? Setiawan. Peggy Setiawan yang Ada dua Peggy Peggy-nya ini. Setiawan yang sedang ditangkap. Dengan yang Cianjur itu. Ya, itu dibilang katanya juga kan diyakini bahwa bukan dia. Iya. Ya sekarang polisi harus bisa membuktikan dia apa tidak gitu kan. Iya. Dia bisa benar dia, bisa juga tidak. Tapi kalau tidak, berarti kenapa dia ditangkap? Berarti salah tangkap kalau emang Iya. dia bukan gitu kan. Dan kalau emang dia bukan, siapa? Dan saya masih mengkritik saya itu adalah 2 DPO itu ya kenapa mesti dihilangkan keputusannya secepat itu hilang gitu. Iya. Iya. Itu belum ada jawabannya sampai sekarang. Nggak logis juga. Jadi ya kita percaya sama kepolisian tapi juga ada hal-hal yang mungkin mengusik logika berpikir kita juga. Betul. Dan Pak Bang Uya ada salah satu DPO lagi yang tidak diangkat di publik yang sekarang disebut-sebut. Kami sudah punya dokumen inisialnya P, udah tahu belum? Ketika BAP kan ada 5 ya yang Iya. dijadikan itu. Oh jadi di Kita BAP sudah itu punya ada. petikan dokumen tersebut. Oke, di mana di BAP? Dokumennya terpisah dari BAP. Apa Tapi dokumennya yang apa? jelas orang inisial P itu sudah ditetapkan sebagai DPO. Selain yang 3 orang Selain pertama. yang 3 orang pertama itu. Selain yang pertama tuh dibilang Peggy alias Peron, Betul. Dani dan Andi. Betul. Ada lagi P Ada juga. V. V apa P? P. 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 Oke, ada P lagi. Sebut nama boleh? Boleh dong. Ah, Kan Panji namanya. Iya. Karena kalau DPO kan
udah keluar. Ya, rilisnya udah keluar. Udah keluar rilisnya kan. Yang Jadi boleh masalahnya yang satu ini nggak dikeluarin, semua. Aha. gitu loh. Tapi kita punya dokumennya. Dokumennya berupa apa nih? Ya, penetapan DPO, tanda tangannya juga di situ perwira tinggi kok. Dari Kapolres Kapolres Kota Kapolres, Cirebon iya. Kota. Rilis resmi lah. Tapi kenapa sekarang DPO tersebut tidak diungkapkan lagi, tidak diomong-omong gitu kan? Apakah Kapolresnya lupa pernah mengeluarkan DPO? Kira-kira punya analisa nggak? Kenapa Panji ini kok tiba-tiba ngilang nggak dikeluarin lagi dari awal? Ya analisa saya apa ya, tidak bisa dibenarkan secara material kebenarannya, karena mungkin itu karena sudah ada, mohon maaf, tanda kutip dugaan konspirasi, main tebak-tebakan saja. Jadi Panji ini juga bisa jadi juga fiktif juga. Fiktif juga. Asal Tapi nyebut kalau doang. memang dia fiktif, kenapa di situ membubuhkan suatu tanda tangan pimpinan wilayah kepolisian setempat? Harusnya kan tidak bisa seperti itu. Kapolresnya berarti Tuh. tanda tangan. Tapi sebetulnya gini Bang Oya, kita tuh sebetulnya tidak ke arah sana ya. Ini sebagai mempertimbangkan antara secara keseluruhan ya, yang menimpa. Kan sebetulnya Saka itu tidak bisa, bahwa Saka ini ekstremismenya udah Saka saja nggak bisa, ada keterkaitan yang lain kok, betul nggak? Iya, iya. Tapi sebetulnya kita sedikit membatasi, karena apa? Mereka pun di sana sudah ada kuasa hukumnya masing-masing kan. Oke. Begitu barangkali kita juga melanggar kode etik ya bro ya. Iya. Liga Akbar bukan kalian berarti ya? Hah? Udah ada Yang kuasa apa? Ada hukumnya kuasa jelas hukumnya. kan. Udah ada kuasa hukum. Liga Akbar kan menarik Menarik ini keterangan. keterangan ya. Menarik Jadi dia keterangannya. Nah, yang salah dulu- satu nopum itu ada beberapa kesaksian yang ditarik kan begitu. Otomatis kan meringankan Saka. Iya, iya. Nah, oke. Berarti kan intinya adalah sekarang kalau saya sih masih mengkritik, saya polisi harus, Polda Jabar harus memberikan keterangan tentang 2 DPO yang kemarin dihilangkan, dianggap fiktif, yang artinya keputusan pengadilan itu gitu kan. Kalau emang itu fiktif, dan harus ada lagi jawaban nih. Ada dokumen ini bisa dipertanggungjawabkan nih. Bisa dipertanggungjawabkan. Ada dokumen yang pernah ditandatangani oleh pimpinan Polres. Dengan inisial Panji. Oke, ada lagi DPO lain lagi nama Panji. Iya. Tapi kok ngilang lagi, itu nggak Betul. keluar. Artinya bisa jadi kalau emang itu ternyata emang benar-benar fiktif, nggak ada, Mm-mm. iya kan? Nggak ada. Berarti kan Polda Jabar bener nih. Itu fiktif, hilang nggak ada. Berarti yang harus diminta keterangan yang dulu mengeluarkan DPO itu. Nah, Minta sekarang- pertanggungjawabannya, bener nggak? Bener nggak sih? Betul. Sekarang saya ada pertanyaan. Bang Boya percaya nggak dengan retorika DPO gitu loh? Ya kalau saya harus percaya karena polisi yang ngeluarin ini, Boleh. saya nggak mungkin. Bagus. Iya bener nggak? Karena warga negara yang baik. kan. Nah, tetapi sesuai fakta hukum, kita sudah uraikan nih di podcastnya beliau kan, Pak Boya nanti bisa menyimpulkan seperti apa. Karena di sini kita hanya mengambil perspektif dari apa kajian yang kemudian dilakukan, investasi yang dilakukan, sehingga kami mohon maaf Sadikun aja awalnya. Jadi orang ini merasa ketakutan Pak, ya. Cuman bisa nggak Bang Boya menggambarkan seorang Saka Tatal di media stasiun televisi mengatakan bahwa saya bukan pelaku sebenarnya. Resiko yang akan diterima oleh Saka Tatal, untuk apa dia berbicara seperti itu? Sementara dia kan sudah menghirup udara bebas. Ya udah bebas, Betul ya nggak? walaupun bersyarat. Coba, kan Tuhan menunjukkannya dari mana? Mungkin itu juga panggilan jiwa, bisikan ilahi juga. Terus ngapain? Apalagi seorang sehebat mantan kabar Eskrim Oslo, kena undang-undang ITE dan sebagainya gitu kan. Karena memang manusia hidup itu memang berlandaskan keadilan, dia butuh keadilan. Oke, tapi pertanyaan saya, Saka Tatal itu kan dibilang katanya dipaksa, disiksa. Iya. Nah, itu kan waktu di BAP artinya ya. Iya. Betul. Nah, tapi waktu di pengadilan kan diminta keterangan. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Ya. Kita tunggu lagi, berarti Senin ini katanya udah gas ya. Udah tinggal selesai sebentar lagi nih, Bentar lagi. ya PK-nya. Dan ini terakhir Bang Uya, terakhir mungkin ini juga Iya. saya sampaikan ke pecinta podcastnya Uya Kuya ya. Bapaknya Saka siapa namanya? Bagja. Bagja. Saka Tatal bin Bagja di putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang pertama aja Pak, sampai di akhir aja nih. Saka Tatal bin Bagja di tengah dari ke sini sampai ke sini sekian puluh halaman Saka Tatal bin Karsila. Saya Oh, tanya, namanya binnya beda. ya siapa sih Karsila ini? Nggak ada yang tahu. Ini maksudnya apa sih? Padahal di sini tercantum Copy paste pengadilan berarti negeri ya? Cirebon. Ada kasus yang lain ternyata. Terus gini Pak, Pak, yang harusnya kalau misalkan cuma satu lembar, ini saya nggak mau ngomong apa-apa, cuman Bang Goya bisa ngomong, haduh itu merasa apa coba? Nggak mau diungkapkan, tapi itu sebuah kekecewaan sebetulnya.
Coba Saka bin Bagja. Di sini Saka Tatal bin Bagja. Tengah-tengah semuanya tuh. Karsila, Saka Karsila. Tatal bin Karsila semuanya. Kayaknya dia waktu patut saya menduga dia lagi meriksa perkara yang lain. Saya ingin tahu nama Karsila ini siapa. Kok semuanya Karsila, saya bilang. Apa dia lupa edit kan? Ya udahlah, terima beres saja kan begitu.